Thank you, terima kasih. Ini untuk Buya Arashi, terima kasih sudah datang. Anda siapa ya? Kita temen ente. Oh iya, Anda sahabat ya betul. Jadi saya tuh pengen belajar ceritanya, belajar agama lebih baik lagi, tapi tidak dengan teriak-teriak gitu. Masya Allah. Islam newbie ini. Iya, kan baru mu'alaf nih. Buang kata baru dan mu'alafnya. Oh, buang. Bilang saya Muslim. Oh, saya Muslim. Nah, iya betul. Mu'alaf itu kemarin disyahadatin. Oh iya Kalau betul. sudah setahun nggak mu'alaf lagi. Iya, supaya kalau salah nggak kenapa-napa banget gitu maksudnya. Buya, saya butuh Buya deketan dengan mikrofon. Baik. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang bertahun-tahun selalu ada gitu. Jadi sebenarnya dari zaman dulu sih nggak ada. Tapi kan keluarga saya banyak yang Kristen, banyak yang Katolik juga. Nah, perayaan Natal nih ceritanya. Oke. Nah, perayaan Natal. Wah, udah langsung setiap kali perayaan Natal kan, wah debat. Ada yang mau pakai topi Santa Claus gitu kan, takut imannya pindah gitu kan. Terus MUI di salah satu daerah Sumut melarang gitu. Tapi Anda kan pengurus MUI juga? Bukan, saya Bukan. PWNU DKI. Oh, PBNU. Oh, PBNU. Salah. DKI, PWNU. Oh, oke. Nah, wilayah. Oke. Sebenarnya menurut Buya itu gimana? Yang pertama, saya bukan mufti, Bang Ded. Mufti itu bekerja, bertugas, meramu dalil untuk menanggapi suatu persoalan. Oke. Dan saya bukan mufti, saya cuma murid dari para mufti. Oke. Dan saya juga menukil fatwa-fatwa. Fatwa dalam bahasa Inggris legal ya. Legal, oke. Saya tidak sendiri dalam menjelaskan ini. Dan bukan cenderung ke salah satu. Saya cuma menjelaskan ada 2 fatwa besar. Oke. MUI di Indonesia hanya memilih salah satu. Padahal ada 2 fatwa besar. Misalnya kalau kita lihat di Mesir, itu ada 2 institusi besar. Yang pertama Jamiatul Azhar. Universitas Azhar yang sudah ratusan tahun ya. Udah 1000 belum? Iya. 900 tahun. 900-an tahun. Lebih kurang ya, wallahu alam. Itu Grand Sheikh Ahmad Thayyib, pimpinan Al-Azhar. Pimpinan Al-Azhar ini beda dengan rektor Bang Ded. Ya. Dia mirip-mirip apa ya, kayak hampir setara dengan Perdana Menteri lah. Oke. Berarti Pengaruhnya tinggi nih ya. sangat Pengaruhnya tinggi tinggi nih berarti nih. Dan punya otoritas hukum Islam yang sangat kuat. Oke. Grand Sheikh Ahmad Thayyib membolehkan tahiyatul milad. Ya, al-Masihi. Di bahasa Arabnya begitu. Mengucapkan selamat Natal. Oke. Karena basicnya mengucapkan selamat Natal bukan akidah, tapi muamalat. Muamalat itu persoalan yang bukan ibadah. Oke. Terus di Darul Ifta Mesir, Darul Ifta ini mirip MUI tapi resmi. Resmi dalam artian MUI juga resmi, tapi hanya semacam kumpulan para ulama, kumpulan organisasi-organisasi Islam. Tapi Darul Ifta itu punya otoritas hukum yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di Mesir. Darul Ifta dulu dipimpin oleh Syekh Ali Jum'ah, kemudian murid-muridnya sampai hari ini. Bahkan sebelum Syekh Ali Jum'ah, Syekh Shaltut dulu zaman-zaman sebelumnya, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal tidaklah bagian dari akidah. Tidak bagian dari akidah. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita punya iman dan kepercayaan. Enggak. Itu pandangan mereka. Oke. Maksud saya, jika ulama selevel mereka berfatwa begitu dan mereka menjadi kiblat keilmuan Islam dari masa ke masa, apakah mereka kemudian tidak disebut lurus? Gitu. Kalau cuma mengeluarkan fatwa begitu langsung disebut bengkok, sesat, kita lebih sesat lagi berarti, karena mereka para masyayikh, para alim ulama yang ya kita sama tahulah kemampuan kita sangat terbatas dibandingkan mereka. Oke. Jadi ada 2 nih, ini tadi di Mesir, satu lagi di Saudi. Saya juga berguru kepada kiai yang lama belajar di Saudi. Itulah yang membuat fatwa di MUI dulu. Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Beliau cenderung kepada fatwa Saudi. Karena 9 tahun di tanah dan 9 tahun di pesantren NU beliau ya. Betul. Beliau kemudian memilih untuk sepertinya khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan, mencari yang aman. Maka memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal
Khawatir karena ada fatwa yang mengatakan itu persoalan akidah. Ternyata kita telusuri itu pandangan guru-guru beliau di Saudi. Oke. Jadi yang mayoritas mana? Yang mayoritas yang Al-Azhar dan Darul Ifta. Tapi di Indonesia mayoritasnya ikut MUI. Jadi kalau orang tanya mayoritas mana dulu? Iya. Mayoriti di Indonesia atau di dunia? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu kalau nggak salah juga dulu kan sempat ada pesawat terbang, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ada pesawat terbang dari Arab Saudi juga ada tulisannya God bless you. Yeah. Itu kan sempat ada juga gitu kan. Tapi pertanyaannya kan, apakah ini harus terus didebatkan? Karena setiap tahun terjadi perdebatan Ya, lagi betul. dong. Apalagi terus waktu itu sempat keluar perdebatan bahwa mereka yang Muslim ketika mereka jaga toko di mall dan sebagainya, mereka tidak boleh Tidak boleh menggunakan atribut Natal gitu kan. Jadi topi Santa Claus gitu. nggak boleh gitu Iya. kan. Kelincingan nggak boleh, Santa Claus-nya nggak boleh gitu ya. Saya yakin itu yang jadi Santa Claus di mall-mall kebanyakan orang Muslim. Iya. Artisnya. Mungkin sambil pakai Iya. earphone dengerin tausiah biar tidak terganggu imannya. Tapi ya gitu, maksud saya, apakah ini harus terus didebatkan? Apakah kita nggak bisa ngambil sebuah fatwanya seperti ini gitu. Walaupun MUI katanya sudah membolehkan Iya, katanya. membolehkan. Menurut gue sih gini, Om Ded. Jadi dua pandangan ini harus tetap ada. Jadi gak apa-apa orang mengharamkan mengucapkan selamat Natal juga gak masalah. Mereka itu bukan radikal menurut saya ya, tapi aliran konservatif. Oke. Nah, konservatif itu kan konservasi, menjaga. Oke. Ya, di orang-orang di kampung itu kan dulu saya juga belajar sama kiai yang menurut gua itu konservatif juga. Haram Natal, ikut tahun baru juga haram. Hanya untuk menjaga aja, menjaga saja. Jadi gak radikal juga enggak gitu. Jadi kalau kita lihat tuh di tengah itu ada NU, Muhammadiyah gitu. Kalau NU yang ada NU yang ke Muhammadiyah-Muhammadiyahan, ada Muhammadiyah yang ke NU-NU-an gitu. Ya. Garis kerasnya lagi ada Muhammadiyah yang salafi banget, bahkan ada salafi yang radikal gitu. Kalau garis kirinya lagi ada NU yang agak ke Syiah-Syiahan dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya yang berbahaya ini yang antara ujung kanan sama ujung kiri gitu loh. Karena sebenarnya kalau ujung kanan dan ujung kiri bisa dikatakan dua-duanya juga radikal. Dua-duanya juga ekstrim. Ya, ekstrim juga. Iya. Gitu. Radikal kan Iya. dalam pengertian radikal adalah ekstrim gitu kan. Iya. Dalam mengatakan dan melakukan sesuatu. Tapi bro, kalau gua tanya, lu sendiri mengucapkan selamat Natal nggak? Kalau gua punya apa namanya kawan orang non Muslim, Kristiani yang mengucapkan gitu. Iya dong. Kalau Anda ngucapin sama yang Muslim, Iya. lucu dong. Tapi kan Anda udah agak Iya juga, benar juga. Buya Roji saya tahu belum pernah mengucapkan selamat Natal. Ya, Bu ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya punya pandangan sendiri. Oke, coba pandangannya gimana? Karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang pemimpin, bukan direktur satu perusahaan. Tidak ada hajat untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi saya punya kewajiban menjelaskan perdebatan ulama itu. Jadi kewajiban kami mencerdaskan umat. Oke. Saya belum cerdas-cerdas amat, Bang. Apalagi Tapi- saya dong kalau gitu. Kita cuma ingin ngasih tahu kepada umat bahwa ini ada perbedaan ulama loh. Yang beda bukan sekelas saya loh, yang beda sekelas guru-guru saya gitu. Ya. Kalau mereka berbeda dan mereka tidak saling menghujat, Ya kenapa udah. kita saling menghujat? Oke. Iya. Tapi kalau dalam keadaan misalnya Buya punya tetangga yang lagi Natalan, terus Buya ketemu pada saat itu, gimana tuh, Buya? Saya ngikutin Buya Hamka. Buya Hamka cuma mengatakan selamat gitu. Gitu aja. Selamat ya. Oke. Tapi ketika ada seorang Muslim yang mengucapkan Selamat Natal, tidak ada masalah buat Buya. Saya kalau kita boleh bertanya, kita nanya misalnya, kamu dalam hati berniat apa? Mengatakan bahwa Isa ibnullah, son of God, atau Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Oke. Kalau dia mengatakan yang pertama, berarti fatwa Saudi relevan untuk dia, bahwa itu haram. Ya. MUI yang fatwa yang lama itu relevan. Saya nggak tahu ada fatwa baru. Kayaknya nggak ada. Ya. Nggak ada. Setelah meninggal guru kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kayaknya fatwa begini masih belum dirubah. Ya. Adapun jika dia mengatakan, saya ingin menghargai dia sebagai seorang tetangga yang baik. Maka di Mesir,
itu lembaga resmi agama, bahkan ngirim utusan untuk mengucapkan Selamat Natal di gereja-gereja Koptik. Oke. Tapi bukan 25, mereka bulan Januari, mungkin tanggal 6 atau tanggal 7. Oke. Jadi ya, kita nggak boleh menghukumi orang dengan zahirnya, siapa tahu niat dia berbeda dengan apa yang kita maksud. Oke. Tapi ini juga mengatakan artinya kalau misalnya pejabat negara dan sebagainya ketika mengucapkan Selamat Natal boleh dong. Bahkan mungkin harus gitu karena negara kan satu kesatuan yang berbeda-beda agamanya. Sebagai seorang pejabat negara ya ketika mengucapkan, betul nggak? Lagi-lagi saya nggak bilang boleh atau tidak boleh, Bang. Saya cuma mengatakan tinggal dia pakai fatwa yang mana. Karena dua-duanya pakai Quran. Kalau yang membolehkan menggunakan surat Mumtahanah 8-10, yang melarang surat Furqan yang mengatakan tidak boleh memberikan syahadatuz zur. Persaksian yang zur itu bohong. Tapi ini enak nih Bu ya. Maksudnya penjelasan Bu ya adalah mengatakan bahwa ketika orang mengucapkan Selamat Natal, ya silahkan. Tapi kalau misalnya bisa tanya ketika mengucapkan Selamat Natal, apa niatnya gitu kan? Kalau dia niatnya adalah anaknya Maryam, ya sudah gitu. Dan itu menghargai tetangganya atau menghargai sesama manusia, it is okay. Basicnya seperti itu kan. Ngikutin fatwa Darul Ifta atau Grand Sheikh. Gitu. Jadi ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Oke, yang harusnya tidak diributkan gitu kan? Tapi akan ribut terus. Akan ribut. Jadi umat itu punya memori yang short memory, jadi sangat pendek. Nanti di musim Maulid nanti ada orang membid'ahkan Maulidan, di musim Isra Mi'raj membid'ahkan merayakan Isra Mi'raj, di musim Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, begitulah terus. Nanti 25 Desember ada lagi begitu. Dan kewajiban kita mengingatkan. Ya, nggak boleh bilang, hari gini masih bahas gituan, nggak boleh. Manusia terlalu pendek, kita harus ingetin terus. Oke, ini hanya terjadi di Indonesia kah? Enggak. Di mana-mana. Di mana-mana terjadi. Cuma di Indonesia agak sedikit lumayan kenceng. Iya, paham sih kalau gitu memang. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.